Jangan disebut ya, karena itu afirmasi jelek. Jadi kita afirmasinya yang dipakai adalah lunasnya. Iya, karena saya tuh tipe orang yang nurut gitu ya. Maksudnya untuk kebaikan tuh apalagi lah, udah nggak apa-apa, saya nggak banyak mikir orangnya Bu. Jadi saya mohon maaf, saya ke Ibu dan Bapak mengimbau jangan sampai banyak defend. Defend tuh menolak terus gini. Nah kapan ya? Apa? Saya tuh nggak. Saya berusaha untuk nggak lah pasti, nggak pasti. Sampai justru yang suka komen tuh ayahnya, misalkan Mi kapan nggak pasti pasti walaupun apapun caranya ada aja gitu jalan untuk apa ya dimudahkan gitu kan, ada jalan yang tadinya kita nggak ada uang tiba-tiba ada gitu ya kan masuk, yang tadinya mungkin bulan Juli harus diterimanya ternyata lebih awal. Nah gitu Bu. Jadi kalau dari Pak Haji itu yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian, yang saya kupas yang 10 miliar itu adalah kita ini jalani prosesnya aja dulu gitu. Jadi Ibu, sekarang saya berpikir, saya bertanya ke Bapak Ibu semua, ya kan? Ibu misalkan dapat hari ini 10 miliar, tapi kondisi Ibu lagi nggak bisa ngapa-ngapain, apa nikmat 10 miliar itu? Nah itu, jadi bukan mindset itu bahwasanya 10 miliar itu nanti akan didapatkan, tapi keyakinan kita itu harus dekat dewa gitu. Artinya Pak Haji ini luar biasa loh, yang saya kupasin, saya kan setiap hari ini terus Bu, nonton terus itu live-nya apanya, Pak Haji saya ngambil clue-nya, iya ya, kamu akan dapat 10 miliar. Saya kuras mungkin ke orang yang nggak paham, maaf ya kata Pak Haji itu ada ilmu marifat, ke orang bilangnya pasti mikir di mana ya uang 10 miliar apa ya, tapi kok saya kupas habis ini loh 10 miliar tuh kita lebih dekat ke Allah ya kan, kita romantis, kita akur, kita guyup gitu kan, suami istri, anak beranak, apa itu lebih dari 10 miliar nggak Bu? Coba, benar nggak? Ya kan, nah dengan itu udah semuanya dilalui dengan bersama-sama dengan baik, yakin tingkat pasti, jangan kan 10 miliar 100 miliar juga dapat. Iya, ya. Ya kan kesehatan juga kan itu penting ya kan, kesehatan. Terus misalkan kita happy ya kan, beranak nggak berantem, kita suami istri juga itu kan tuh lebih dari segalanya lah gitu. Nah itu Bu maksud saya terus saya juga gini ya, terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah masuk di grup saya, sudah ya saya bersyukur banget sudah manut katut apa yang saya sampaikan. Mbak Nadia, Pak, ini juga ada testimoni mungkin orang yang nggak hadir di sini itu dengan mohon maaf itu non muslim. Jadi dia nggak apa-apa ya saya jelaskan di sini. Dia ngikutin dengan grup saya, terus dia nanya, Mbak Vita, saya baru ini, saya kemarin privat. Dia tuh privat itu belum pernah jalanin Mbak, belum pernah. Terus dia gitu syaratnya apa? Kalau syarat di grup saya itu nggak susah. Yang penting sedekah subuhnya jangan putus, itu aja. Terus kan Pak Haji maksain harusnya 50 atau 100 ribu. Nah dikarenakan teman-teman di grup itu, Mbak ini saya belum punya apa, ya udah oke, saya bilang dari 10 ribu aja dulu, yang penting tidak putus, gitu tidak ya, putus. Tidak putus. Tapi itu tetap aja kan rekeningnya rekening Pak Haji ya, iya. Rekening Pak Haji Bapak Ibu. Jadi nanti boleh mau ikut grupnya Mbak Vita untuk saling bisa mengingatkan juga bisa. Ya, jadi grup saya itu motivasi, jadi kita saling berbagi untuk kebaikan, dan saya alhamdulillah banget dengan wasilahnya Pak Haji ini saya sudah berkumpul dengan ibu-ibu bapak-bapak yang luar biasa yang sama-sama mengisi untuk kebaikan. Itu rasanya saya juga, aduh Bu, lebih dari segalanya. Misalkan saya ditanya gitu kan, Mbak gimana ini, saya kasih tahu dengan hati gitu kan, alhamdulillah. Nah itu ibu itu dia sudah 200 ribu langsung hitungan jam cair 100 juta. Luar biasa. Iya, cair langsung dia. Ya Pak, saya share ke Pak Haji Marco, saya share juga ke Pak Haji. Terus berikutnya, Mbak, saya ini ya Mbak ya, pokoknya terus saya bilang ini, Ibu yakin ya? Saya yakin, pokoknya saya yakin banget. Kasih lagi 200 ribu, besoknya 100 juta lagi cair. Luar biasa. Merinding. Terus juga kebetulan juga ada orang dari Taiwan itu japri saya. Terus juga alhamdulillah dia 9 tahun belum pulang haji, dia kerja di sana dengan wasilahnya jalanin RDI ini. Terus ketemu saya, terus saya kasih ya maksudnya saya mohon maaf ya Bu, bukan saya lebih pintar, tapi bukan lebih dulu sharing saya sharing aja gitu kan. Tapi ini pengalaman saya berbicara karena saya udah berbuat, Pak Haji sudah berbuat, Bu Mbak Nadia udah berbuat, lakukan gitu, pasti ada hasilnya. Nah yang di Taiwan itu alhamdulillah dengan dia terus, dia kan selalu WA saya gitu, Mbak saya ini, terus saya arahin, Mbak
pokoknya Mbak, kalau Mbak mau benar-benar ya kan, ya banyak nih yang udah kabur dari hal kecil-kecil kan. Alhamdulillah kalau Mbak pengen langsung juga boleh, langsung bisa privat ke Pak Haji. Nanti video call, nanti saya arahin. Oke, terus alhamdulillah yang tadinya dia bingung karena motivasi saya juga udah pulang aja. Saya bilang kalau misalkan mau kan kasihan, ibunya anaknya tunggal, belum ini gitu kan, belum pulang. Ya alhamdulillah, Mbak ini gimana sih cara kalau sedekahnya? Saya arahin potong sapi gitu kan. Rekeningnya kok enggak. Mohon maaf ibu bapak-bapak, saya paling menolak kalau misalkan di sini ada di Budaya yang mengarahkan nomornya ke aku nggak mau. Oke, ke Pak Haji langsung ya? Ke Pak Haji langsung. Saya mau Nomor rekeningnya Bapak Ibu ke Pak Haji langsung. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur banget dengan wasilahnya Pak Haji ini. Saya sudah membuat grup, itu grup baru 3 hari sudah banyak yang masuk ya kan, dan saya juga terima kasih pada ibu-ibu yang mau kita bersama-sama untuk Bangkit bersama lah lagi untuk menjalankan ini, dan pastinya itu aja, jangan mikir, jangan komen, pokoknya jangan gerundek di hati gitu. Ya, pasti itu pasti kobol gitu. Jangan mikir, jangan komen, ingat ya, awas loh. Ya, itu Mbak yang di sana juga tadi nggak boleh ya. Tunggu Mbak Vita, jangan dilanjutin dulu. Coba teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini pengen tahu Mbak Vita. Grupnya namanya apa? Catat Bapak Ibu, siap-siap. Kalau mau ikut grupnya Mbak Vita, saling mendukung, saling cerita, saling sharing, itu ada grupnya sudah diafiliasi oleh Pak Haji Dwi. Nah, rekening untuk sedekah subuhnya itu minimal 10.000 diperbolehkan. Ngirimnya ke rekeningnya Pak Haji, nanti diarahkan juga untuk Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana, mungkin ada masukan atau ada yang bisa di-sharing bersama Mbak Vita. Nomor teleponnya siap-siap. Ya, terima kasih kepada ibu bapak-bapak semuanya yang ada di manapun berada di Nusantara. Kebetulan ya Bapak Ibu, saya juga pernah tinggal di Papua, artinya alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak yang ini gitu kan, yang sudah melihat RDA ini dengan wasilahnya RDA ini, mereka juga banyak yang kabul, dan itu pun banyak pokoknya hal-hal yang udah bercerita ke saya hasilnya kabul. Nah, untuk Bapak Ibu-ibu yang mau bergabung dengan saya diberikan sama Pak Haji itu namanya Devita, jadi Devita Rangers, itu Pak Haji yang memberikan nama tersebut. Devita Rangers nama grupnya. Ya. Jadi silahkan yang mau bergabung dengan saya di nomor kontak saya 081 221 992 992 116. Ulangin Mbak. Oke, 081 221 992 992 116. Ya. Nanti bisa di-invite ke nomor apa namanya? Ya, grup tapi itu ya, pokoknya saya nggak mau di grup saya itu yang nge-share yang selain Pak Haji Dwi saya keluarkan. Kalau tidak amanah dalam sedekahnya, mohon maaf ya, tidak saya keluarkan, tapi lebih diingatkan. Diingatkan. Terus pokoknya saya lebih lebih interest orang-orang yang mau kita sama-sama untuk mewujudkan hajat kita ini dengan caranya wasilahnya anak yatim, kandang jadi nggak boleh julid, nggak boleh komen, jadi nggak ada. Misalkan ada nanya Mbak Vita gimana, nggak pernah saya jawab dulu di grup, jadi japri aja. Nah mohon maaf kalau misalkan saya selalu respon juga ya kan, yang penting pasti dijawab. Kalau nggak saya nelfon. Gitu ya Bu, ya ingat ya. Apalagi suratnya apa? Nanti nomor rekeningnya nanti saya ketika ibu sudah, saya nanti. Biasanya gini, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya saya tanya dulu ini siapa, dari mana, tolong jawab. Kalau misalkan memang benar-benar yang sedekahnya, oke Bu Vita, saya siap untuk gabung dengan ibu dengan sedekahnya tidak bolong, langsung saya invite. Gitu, langsung saya. Kata kuncinya begitu ya. Ada passwordnya. Saya bersedia untuk sedekah tidak bolong, nanti di invite. Iya. Ya, kata kuncinya. Tapi disebutkan nama dan asal supaya kan
tak kenal maka tak sayang ya. Kalau kita udah tahu namanya walaupun belum lihat kan sekarang Iya. ada beberapa di sini akhirnya kita ketemu. Itu kan alhamdulillah ya. Iya. Kalau kita ibaratnya menyambung silaturahmi itu ibaratnya rezeki yang lain-lain itu pasti Mbak akan dibukakan. Iya betul. Dan ini kepanjang tanganannya Pak Haji juga. Betul. Jadi Pak Haji mungkin ada yang nggak paham apa yang diberikan sama Pak Haji harus gimana. Jadi mungkin yang tadi baru boleh nanti bergabung sama Mbak Vita. Nanti bisa di sama-sama diskusi. Iya betul. Diskusi di grup tersebut. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan untuk kita nggak cuman dikawal di sini aja. Ada apa Ibu? Ada apa? Mau nanya langsung boleh, nanya langsung Mbak Vita nanti. Mbak Vita kira-kira ini saya diarahin sama Pak Haji atau di YouTube-nya Pak Haji begini, maksudnya apa ya? Nah itu tanyanya kayak gitu. Nanti aja Bu, langsung aja. Iya. Nanti ketika Ibu udah saya save, baru Ibu boleh tanya jawab sama saya gitu ya. Gitu ya Bu. Tapi yang penting mah gini Bu, kalau saya mau yang udah masuk di grup saya mungkinnya pastinya udah banyak yang kabul. Ini salah satunya juga orangnya lagi nggak ada nih kebetulan. Nah itu dia udah 2 tahun yang lalu suaminya tuh Mbak saat kejepit sudah dioperasi. Dan mohon maaf ya Pak Haji, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kayak suami istri lagi. Nah ketika kita kasih tahu, Mbak kata saya gini, Bu, kenapa ditinggalkan suami lagi sakit kok dicuekin? Nah, itulah manfaat pesugihan ya, itu. Ya, amangan kita di sana lakukan. Terus gimana? Ya udah, motin apa? Alhamdulillah sampai nangis ceritanya ke aku. Sambil sarafnya kejepit di mot tuh. Enggak, dia sambil nangis. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berhubungan lagi. Mbak Nadia gimana barusan posisi tak kakinya? Iya kan gua kan gini saraf kejepit kan ada modelnya kan. Gitu. Sambil saraf kejepit di mot tuh kan gitu. Diketawa, kenceng banget. Alhamdulillah sekarang sehat, terus udah bisa romantis lagi kayak dulu gitu. Terus dia sampai membuat benar-benar air matanya. Terus dia juga sudah ya kayak suami istri dulu lagi. Saya butuh ini maksudnya romantis. Oh jadi gini buat bapak-bapak kalau istrinya agak-agak yang malu-malu kucing atau gimana gitu bisa nih nanti diarahkan sama Mbak Vita ya Pak Bu. Kalau ibu-ibunya mah enggak, kalau yang di sini mau tahu aku nih garang-garang nih ibu-ibunya. Ibu-ibunya garang-garang di sini nih. Keren pokoknya. Gitu. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak grup yang belum 1 bulan ya kita buka grup itu. Alhamdulillah keterdekatannya sudah enak. Terus juga udah sesuai dengan harapan saya juga nggak banyak, maksudnya maaf ya nggak julid nggak apa, itu bukan berarti saya tegas saya itu tidak ada maksud, tapi kan karena saya juga nggak mau hajat saya juga mau ya Ibu ya, jadi mohon dipahami kenapa saya bersikap kayak gitu, karena saya sudah diajarkan sama Pak Haji bahwasanya kalau banyak komen, mohon maaf kayak Ibu ya contohnya mohon maaf, no comment. Kalau misalkan kita dikit tanya, berarti kan kita ngedefend diri terus, menolak terus gimana sih gimana, itu akan gitu terus gitu. Itu akan gitu terus, saya selalu mau berbuat. Ibu jangan sampai nggak ikut ya Mbak, catat Mbak. Ya gitu, jadi kita sama-sama ya di grup saya saling memotivasi, saling mengisi, saling mengoreksi. Jadi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam waktu yang singkat ini ya. Singkat ini, tapi jangan sampai kita putus silaturahmi. Berapa sekarang Mbak di grup? Ya, ada berapa orang? Udah 60 itu. Oh 60, luar biasa loh 60. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu boleh ya? Mingguan lah. Gitu. Ya untuk mingguan ya. Nanti Mbak Vita kalau ada yang nanya perkara pinjol baru boleh di forward ke saya forward lagi. Saya gitu juga. Kalau misalkan kan ada dari Trenggalek, terus dia bicara, Mbak saya pengen banget loh ke FDAG. Nanti ya saya arahkan nanti yang siapa sih yang Ibu Rina itu ya Mbak Haji ya. Nah saya jadi gini, kita ini adalah keluarga RDAY. Jadi kita harus saling membantu. Kalau misalkan dari manapun yang mau ke sini, misalkan sini kan ada apa siapa ya yang travel itu ya. Kita hubungkan aja gitu. Insya Allah kalau misalkan kita niatnya baik untuk kebaikan, pastilah nanti juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Iya, sip. Ya gitu aja dari saya. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau apa silakan nanti langsung aja. Iya. Tepuk tangan dong Ibu Bapak. Ini sambil kita nunggu Pak Haji, mungkin ada Pak Haji udah datang apa belum ya? Belum ya? Belum. Mbak Nadia, Ya. mungkin untuk sementara nunggu Pak Haji, boleh. saya ada cerita mengenai hal-hal yang negatif yang saya lakukan ketika saya terkabul, ternyata saya mulai lupa.
Jadi ketika saya terkabul, saya banyak banget pergi-pergi ke luar negeri karena banyak duit ya. Terus Sombong amat. banyak duit terus saya transfer. Kalau kebetulan itu saya lagi di Macau, di Hong Kong. Terus saya telepon ke Ustadz ini saya transfer ya uang buat apa anak-anak yatim sedekah. Hajatnya apa? Biar saya dapat menang undian. Jadi saya masuk ke dalam itu apa kasino. Dengan catatan kan kemarin-kemarin aja saya kan terkabul. Wah pasti terkabul dong walaupun agak negatif. Iya. Saya main pertama cuma dapat $200, main lagi kalah, tambah lagi, kalah lagi. Saya bilang nih anak-anak yatim pada ngidapin saya enggak sih? Biasanya pengen dapat menang judi ya. Lumayan kan itu kan hadiahnya miliaran kan. Saya bilang nih pulang jalan-jalan saya masih punya banyak duit dari hasil itu dong. Itu ternyata saya main terus itu habis lebih dari beberapa ribu dolar ya, dolar Hong Kong ya Bu. Saya itu lemes ya Allah, ini karena gue aturan saya dapat ternyata anak-anak yatim itu memang nggak bisa dicampurkan dengan hal-hal yang negatif ya. Iya betul. Ya, saya cuma bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, saya bawa itu berbuah salah dan coba-coba untuk apa? Untuk mendobrak sesuatu yang tabur gitu kan. Dengan sedekah diambil anak yatim, saya transfer ke Ustadz untuk sedekah, ternyata saya malah kalah gitu. Jadi saya dari itu janji saya nggak bakal lagi datang ke kasino dan saya nggak mau lagi tergoda kayak gitu karena baru saya bilang wah udah dapat backing yatim nih pasti menang. Salah kaprah. Zong. Aturan pulang oleh-oleh kagak. Jadi udah habis berapa ribu dolar itu ya padahal ya. Jadi gak hanya cuma itu Pak Marco, aku juga pernah. Jadi saya Pak Bu, saya waktu menjanda kemarin sempet 7 tahun nih, kita kan mau cari jodoh lah ya. Saya ijab ke sini nih, nyari jodoh nih buat teman-teman yang di RDI yang di rumah. Jadi kalau di sini tuh hajat apa aja sebenarnya bisa, termasuk perjodohan. Saya juga jodohnya udah ketemu nih si A gitu. Saya bilang sama Pak Haji, saya mau nikah sama dia. Saya pikir kan di sini bisa terkabul aja ya, apa aja terkabul. Saking yakinnya, gue pasti bisa nikah sama dia. Udah sedekahin aja 3 kali gaji. Kebayang ya Bu, 3 kali gaji. Saya sedekahin tuh 3 kali gaji, jebret gitu kan. Udah tuh, Pak Bu, habis sedekah pulang, besoknya kan ketemu lagi teman-teman orang, putus. Kontak langsung. Jadi apa yang di situ kita lihat? Saya itu bukan jadi protes sama Pak Haji. Lu udah suruh gue sedekah, terus udah gitu putus nih gimana gitu? Saya nggak kayak gitu, cuma saya mikir aja. Kenapa ya? Ternyata itu memang ada, cuman esensinya adalah benang merahnya adalah ketika kita maksa keadaan itu kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Allah nggak mau. Jadi sama dengan halnya Bapak Ibu, kita maksa nih, memang kita maksa berbuat apa? Maksa semua urusan yang semua jam 00 dan lain-lain tuh rangkaiannya kita paksa. Memang harus dipaksa kalau kepengen sesuatu dipaksa, iya. Tapi maksanya itu untuk kitanya diperbaiki, sehingga hajatnya adalah menjadi hadiah di belakang. Kayak orang kalau mau ngurusin badan ya, maaf ya. Kayak orang mau ngurusin badan, kita olahraga. Udah. Mbak Nadia, Ya? ini senyum lihat perut saya terus. 9 bulan soalnya. Seksi. Ini kayak kita mau diet ya, ngurusin badan diet. Dah, apa aja dikerjain? Intermittent fasting segala macam, apa tuh yang program-program diet apapun kita kerjain. Udah dikerjain kan ada kadang turun naik. Pernah nggak Bapak Ibu bisa suka ada mungkin di keluarganya, aduh kok jadi padahal udah nggak makan ini. Ya itu karena prosesnya konsen kan di prosesnya. Dia konsen ke turun badannya. Coba kalau dia konsen prosesnya, oke, prosesnya gimana kalau turun badan, oke. Turun berat badan, skip, langsung simpen, taruh. Ya, habis turun berat badan di situ aku mau turun sekian. Ya udah, prosesnya apa? 1, 2, 3. Kita prosesnya yang
dikerjakan, yang dikonsentrasikan. Setelah itu hasilnya di belakang dapatnya jadi kurus, itu bonusnya. Sama dengan hajat Bapak Ibu. Ya sekarang kita mulai bergerak untuk mindsetnya dibuka. Yuk kita mindsetnya dibuka. Saya nggak nikmat Mbak. Iya Bu, Pak, kalau mau nikmat mati kita. Ibu nggak merasakan apapun yang ada di dunia ini, mau enak-enaknya aja. Ya udah selesai aja, meninggal. Kalau udah meninggal tuh nggak ada pikiran macam-macam udah kan. Tapi kan ada urusan baru di alam kubur kita. Iya nggak sih? Ada urusan baru ya. Nah, jadi makanya kenapa rangkaian ini dalam kehidupan kita ini memang ternyata setelah saya pahami bertubi-tubi, saya mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh ini. Oh, emang yang namanya nikmatin, syukurin, apalagi jalanin itu bener. Ya udah dipasrahin, ya udah Mbak, nggak semudah itu. Makanya sekarang kenapa tidak semudah itu? Karena circle atau sekeliling kita nggak mendukung. Biasanya kalau kita itu ngobrol sama orang curhat, itu kadang-kadang kalau kita ngomongin yang negatif diiyain. Tapi kalau kita, gue mau dapetin 10 miliar, lu goblok halu apa lu, gitu kan? Kita suka dikecilin ya, lu halu, lu gila, lu siapa, gitu kan? Nah itu sudah toksik. Jadi ibu bapak mulai kita konsentrasi kepada diri kita sendiri. Mbak Nadia, yes. Itu mengenai halu apa tuh? Soalnya saya dulu di kamar mandi suka halu. Oh itu beda. Itu beda. Itu ruang diskusi itu kalau di kamar mandi. Ya jadi bapak ibu. Lagi. Ya jadi Bapak Ibu mulailah kita ini kita sambil nunggu Pak Haji ya, sambil nunggu Pak Haji datang. Jadi mulailah kita ini mulai bergerak. Apa yang memang di dalam diri kita harus diperbaiki. Lagi-lagi saya mengedepankan kita punya hajat itu bukan untuk dihilangkan, nyamannya aja dong yang dikasih. Tapi kalau kenyamanan yang kita minta tapi kita enggak take and give sama Allah, ya percuma. Take and give tuh maksudnya ketika kita kepengen saling nerima, saling memberi. Kita ngasih ke Allahnya lebih baik, pasti Allah akan nerima untuk ngasih ke kita juga lebih baik. Jadi itu sih yang jadi utama. Sekarang mungkin Mbak Vita, Pak Dedi dan Pak Haji Marco, kita coba mana tahu ada yang mau ditanyakan kepada Pak Haji Marco, Mbak Vita ataupun saya sambil menunggu Pak Haji. Ada yang mau bertanya? Mangga. Ibu, langsung tanya aja Bu ya, jangan curhat dulu. Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan ya buat diri saya pribadi atau mungkin ya bersyukur buat rekan-rekan semuanya. Ya, pertanyaan buat Ibu juga buat Pak Marco. Selama ini saya jujur pribadi setelah saya baca itu semuanya, saya tuh hati masih merasa gelisah, gundah. Dan kalau kondisi begini kita ngelihat foto anak itu sedih. Dan di sini saya butuh benar-benar trik-trik dari Pak Haji Marco atau Ibu untuk meyakinkan, benar-benar meyakinkan hati kita sudah lebih yakin lagi tentang kemujizatan Allah gitu loh. Benar-benar kita butuh meyakinkan hati kita. Gimana caranya hati kita benar-benar yakin, karena apa? Setelah kita di sini yakin, kita tidak tahu mungkin proses perjalanan pulang kita nanti kita balik lagi gitu lagi. Itu gimana caranya tetap bertahan keyakinan kita di hati kita itu. Mungkin begitu aja Pak Haji, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak, jadi kalau saya itu kenapa yakin tentang apa yang misalnya ajarannya Pak Haji itu, pertama saya selalu kalau datang siang itu ke sini selalu mendengarkan ijab-ijabnya anak yatim bersama para ustadz. Untuk semua para tamu yang datang maupun yang transfer atau yang datang ke rumah anak yatim,
semua hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Kata anak yatim, amin. Ada yang masalah hutang, keluarga, hukum maupun ekonomi itu mereka selalu bilang amin, amin. Salah satunya itu karena kita udah masuk lingkaran di sini dan itu anak sama ustadz dan sama anak yatimnya diaminkan semua doa kita. Baru setelah itu saya gunakan misalnya seperti salat malam. Salat malam itu jam 00 kita bangun, senyum, mandi, terus tahajud sama baca Quran. Dalam bacaan Al-Quran itu banyak sekali doa-doa yang itu yang manjur banget yang Allah sebutkan bahwa doa-doa membaca Quran itu lebih bagus dari bacaan doa yang kita ucapkan. Dan baru setelah itu saya gunakan dengan hari-hari saya, misalnya dengan ilmunya kearifan lokal ketika Pak Haji Dwi memberikan sekitar arahan dari ibadah, sedekah dan ya Kearifan lokal. Kearifan lokalnya, nah saya itu saya lakukan dengan misalnya dengan mencawik-cawik atau enggak kasih minum air cebokan dari istri. Air cebokan dari istri itu artinya bukan kita isi habis pipis terus cebok, bukan ya Bu. Jadi ketika isi kita baru bangun malam, dia sebelum pipis dia cebok dulu, siram dulu pakai apa? Pakai selang, kalau enggak pakai apa? Pakai Semprotan itu. semprotan. Jadi Blangwir. ditampung di Ember atau enggak di tempat minum. Nah itu digunakan untuk masak seperti bikin sereal, bikin kopi atau masak susu atau bikin kacang hijau atau campuran air untuk beras ketika beras sudah dicuci baru dikasih air untuk masak. Dan kita bisa makannya semuanya bisa makan. Ada doanya di situ ketika jeboknya itu biasanya kalau isi saya dengan mengharap bismillah dulu, dengan mengharap Allah SWT yang maha mengasih maha penyayang dan wasilah amin-aminnya anak yatim kanang pimpinan dari Haji Suwanto Biswondo, anak saya nurut, manut, katut, rajin, berprestasi, dapat kerjaan di bulan ini. Jadi di cebok itu dimasukin ke dalam ember kalau nggak tempat air. Nah itu kita yakin juga ketika berdoa itu pasti anak saya berprestasi, mempunyai pekerjaan yang dengan gaji bisa 30 juta per bulan, dan anak saya nurut manut katut, kalau disuruh ke warung nggak mau, terus nggak mau main game, terus mabar lah apa gitu. Jadi alhamdulillah seperti anak saya semuanya alhamdulillah berprestasi. Bapak bisa tanyakan di sekolahnya, mereka itu nilainya itu 95 paling rendah, rata-rata 97, 98, 99. Walaupun mereka nggak pinter-pinter amat, tapi kita selalu bilang istri megang tangan anak, misalnya pegang kepalanya, prestasi ya, rajin gitu. Terus mau disuruh sama mama ya gitu. Kalau enggak, misalnya mereka tahu kalau kita sedang di sini ada ilmu kayak kalau mereka bilang, mama apaan sih ya nggak mau digemulutin. Jadi misalnya gini, anak saya gitu, teh mama lagi bikin nasi goreng, yuk makan yuk gitu. Jadi pegang ke tangan ya gitu. Harus ada keyakinan di situ. Alhamdulillah Pak, anak pertama dapat IPB dengan jalur undangan tanpa tes. Terus dia pengen jadi pramugari. Alhamdulillah sekarang lagi terbang ke Makassar, ini ada fotonya. Jadi untuk jadi pramugari itu juga nggak gampang Pak, banyak tes yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, terus pinter-pinter lagi dari seluruh Indonesia. Sedangkan anak saya kurang tinggi yaitu 166 kalau nggak salah. Terus standar lah ya. Ya, terus ada silinder juga. Tapi kata Pak Haji ya udah dilangkain sama mamanya. Nggak usah pakai baju nggak usah pakai WH maupun celana dalam. Jadi istri saya itu habis sholat isya pakai mau kena, anak saya sudah jejer, sini mama mau tidur, udah mau kan malam mau sholat ya. Jadi anak saya udah pada ngejejer, langkahin bacanya sama anak mama pinter dapat kerjaan bulan ini tahun ini dengan gaji seberapa gitu. Terus anak mama prestasi. Dan itu anak saya tuh alhamdulillah Pak dengan ilmu harapan lokal itu memang sepertinya kayaknya sih mustahil ya, tapi Pak masuk berekening, di rapotnya bagus-bagus, berprestasi sampai anak saya nomor 2 saya bilang gitu, kamu sekolah di mana? Di SMA di Cibunggulang gitu.
kenal anak saya nggak? Namanya siapa? Sultan. Wah, itu anak tuh harum banget namanya, karena prestasinya Ganteng juga. soalnya Terus Sultan. seperti itu. Jadi kita ada keyakinan bahwa anak kita pasti yang terbaik, dan kita pasti misalnya anak saya kadang-kadang namanya anak baru di Permoga itu banyak ya kerjanya sama seniornya, tapi kita yakin seniornya baik-baik, dapat benefit yang bagus, karena setelah ngasih makan itu di pesawat itu anak saya tuh suka jualan Bu, sama parfum lah gitu, kerudung atau pakai roda gitu ya, setelah ngasih makan passengernya tuh di pesawat. Hari pertama terbang dia cuma dapat 150.000, dan itu harus bagi-bagi ya, ke misalnya ada 6 orang harus bagi-bagi. Terus hari keduanya terbang ke Jayapura dapat 300. Saya bilang aminin aja. Terus tapi dia juga nanya, Pak, supaya banyak yang beli gimana ya Pak? Ya udah Teteh, sebelum Teteh jualan subukin ini pasti barang-barang yang Teteh jual tawarin pada dibeli. Itu saya bilang, Teteh mau naik terbang ke Jayapura apa? Ke Timika. Oh besok Pak, gitu, tanggal 27 kemarin ya. Ya udah pakai tuh ibu agak banyak lokalnya dari kandang. Pasti semua yang saya Teteh tawarin laku. Itu dapat berapa Pak? Dia sampai bilang, Papa, Teteh alamnya dapat 1,6 juta hari ini. Jadi itu salah satunya. Kita harus yakinnya juga harus satu progresi dulu sama anak-anak. Tadi anak itu, Pak malu sama Teteh harus ke ini lipstick Teteh berantakan atau apa. Saya bilang, jangan Teh, pokoknya Teteh yakin. Teteh harus pulang itu harus punya uang, harus buktiin ke senior-senior Teteh bahwa Teteh mampu jualan. Jadi hari ini anak saya lagi ke Makassar. Terbangnya juga banyak. Biasanya kan nunggu lama ya. Jadi kita yakinin ijab di sini sedekah ke anak yatim kurung. Ijabnya yang tulis di bawah ya, anak saya nama bin Haji Marco, mendapatkan pekerjaan lebih baik, benefit lebih baik karena apa yang ditawarkan. Terus pokoknya bagus-bagus saja. Bapak nanti Ibu sesuai yang ingin ke Ibu, Bapak yang Bapak inginkan sesuai dengan keinginan Bapak diucapin aja, ditulis di sini. Kata anak yatim, amin amin. Jadi luar biasa Pak. Padahal di Indonesia itu anak yang mau masuk Permoga itu banyak banget Pak. Jadi anak saya itu namanya Jeta. Terus pas dapat pengumuman itu hurufnya itu kan Jet paling bawah aturannya, itu paling atas Pak. Jeta itu anak orang yang masuk yang diterima. Keren. Terus bahasa Inggris TOEFL itu dia dapat 525. Itu pada bahasa Inggrisnya biasa-biasa ya, tapi yang lainnya udah pada anak-anak di sekarang pada kursus di IF, di LIA, di pokoknya banyak kursusnya di Jakarta yang bagus-bagus. Tapi alhamdulillah anak saya, kita cuma yakinin bahwa pegang kepalanya anak papa, anak mama, berprestasi, pintar. Ilmunya Pak Haji memang nggak masuk akal, tapi alhamdulillah udah terbukti. Tapi terbukti. Ini versinya Pak Marco. Sekarang kita dengerin versinya Bu Vita. Gak apa-apa ya Pak? Jadi punya perbandingan ya Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan Pak Marco, apa yang dilakukan Mbak Vita. Coba Mbak, kira-kira gimana? Alhamdulillah ya Pak, saya menambahkan dari Pak Haji Marco, itu juga alhamdulillah sudah saya lakukan dan ceritanya hampir mirip-mirip. Saya pun juga demikian. Jadi gini Pak, saya memberikan sugesti ke Bapak itu apabila Bapak keyakinannya sudah menurun, Bapak gini mikirnya, tidak, pasti kabur, pasti gak kabur. Nah itu dilatihnya itu Bapak dengan keseharian tadi saya bilang. Misalkan Bapak nih pengen rasa yakin kita itu terlihat dalam keadaan sehari-hari, itu ketika Bapak keluar rumah, saya kan gitu diajarin sama Pak Haji. Misalkan Bapak melalui beberapa lampu stopan, Bapak harus yakinnya tingkat dewanya hijau itu semua Pak. Nah itu juga yang saya tanamkan. Alhamdulillah Pak, saya juga sama kayak Pak Haji, anak saya 4 orang. Kebetulan yang pertama juga itu kerja juga dengan melalui itu Mbak ya dengan pakai suwuk. Saya kan selalu suwukin dan alhamdulillah anak saya yang paling besar itu kan laki-laki. Itu dia sangat yakin bahwasanya doa mama itu terkabul. Dan dia tuh selalu saya omongin Bang, doa mama terkabul, abang yakin, iya yakin. Jadi pada saat dia sebelum selesai kuliah dia udah diterima kerja Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah terus juga dipromosi jadi manajer. Dan
alhamdulillah kemarin saya baru ketemu, kan jarang ketemu karena susah Pak, Mbak, ternyata ya dia juga kemarin cerita gini mah, ternyata kerja itu memang saya posisi bagus, tapi ketemu sama mama tuh ternyata susah, waktu tuh ternyata penting, padat gitu kan. Terus saya bilang, terus abang maunya apa? Mah tolong doakan aku, katanya gitu. Sekarang alhamdulillah Pak Haji gajinya juga sudah 2 digit, tapi belum mencapai 100 juta. Itu masya Allah dengan ibaratnya dia baru selesai kuliah itu kan artinya baru ya, tapi sudah mendapatkan posisi yang luar biasa gitu loh Pak. Nah itu karena yakinnya kita sebagai orang tua ke anak tuh memang harus bulat, bahwasanya anak kita tuh pasti. Nah saya langsung suhukin tuh tangan saya dua-duanya, terus dia tidur di depan pintu, dia tidur saya langkahin, ini ayahnya ngelihat. Jadi itu udah saya lakukan setiap saat seperti itu, dan alhamdulillah Mbak dia tuh ya mesti disayangin. Terus juga tempat-tempat yang dia kan manajer ada ya. Terus jadi ada salah satu di sini itu toko-tokonya itu Pak profit semua gitu. Mama untung semua. Jadi terlampaui semuanya gitu. Karena itu tadi dia yakin, karena gini Pak, karena kita sudah seiring sejalan, anak pun nanti akan ngikut ke kita gitu. Asal kitanya memang memberikan contoh, berbuat. Dan kemarin saya pun juga tidak menyangka-nyangka ya kan Mah, kita ketemuan gitu kan. Ketemuan sama saya ya kan Mah, tolong-tolongan aku pengen ke 100 juta. Alhamdulillah dia punya rezeki, dia juga memberikan ya hasil. Padahal saya nggak pernah nanya Mbak berapa gajinya, berapa apanya. Terus dia ngasih tuh ke adik-adiknya ya kan kayak gitu. Nah maksud saya, nah itu Pak, dengan sugesti yang kita berikan, otomatis nanti sekeliling kita juga akan ikutin. Jadi Bapak mohon maaf kalau ada, kan tadi Bapak bilang saya juga kalau melihat anak saya sedih. Dulu saya gitu Pak, saya melankolis banget, saya tukang nangis banget. Sekarang ya dengan ilmunya ini saya harus kuat. Jadi senyum-senyum anak. Alhamdulillah dengan seiringnya berjalan ini semua tuh terlampaui kata Pak Haji. Nah gitu Pak, jadi saya menambahkan dari Pak Haji Marco itu udah saya jalankan. Benar adanya Pak Haji Marco juga berprestasi, anak saya juga berprestasi. Ketika anak saya masuk SMA, itu kan jalur zonasi ya Mbak ya. Itu nggak tahu pakai jalur apa Pak, karena zonasi juga nggak masuk apa. Karena alhamdulillah anak saya juga dengan jalur prestasinya hafal Al-Quran, masuk di sana itu pun juga nggak mudah gitu Pak, nggak mudah. Apalagi di SMA favorit ya kebetulan di Bandung. Itu alhamdulillah masuk anak saya. Tiga-tiganya itu masuk dengan jalur prestasi. Waduh, tepuk tangan dong Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya bilang ke ayahnya juga ya, pokoknya kan ada adanya yang kecil, pokoknya ayo sama-sama pokoknya untuk berbuat. Kalau misalkan saya lagi lengah, saya lagi kan namanya iman itu turun naik ya. Ketika saya ini diingatkan, saling mengingatkan gitu loh Pak. Jadi ini kita bersama-sama di sini tuh akhirnya pasti semua Bapak tuh hajat-hajat Bapak Ibu tuh pasti dikabul. Yang penting itu tadi jangan kata Mbak Nadia terdistract. Artinya terkontaminasi atau ngeblok atau apa itu jangan. Jadi ketika misalnya udah lemah enggak gitu. Enggak, pasti. Saya selalu ngomong sendiri kan kata Mbak enggak. Aku ngomong sendiri. Selalu ngomong sendiri aku bilang, Mama enggak pasti. Benar Mama. Benar Mama yakin dia datang, yakin Mama bakal ketemu. Dan satu hal saya kasih tahu ya Bapak Ibu, ketika Bapak datang ke RDA jangan minta ketemu dengan Pak Hajinya. Saya nggak pernah Pak kesini itu, saya mintanya ketemu anak yatim. Saya tanya nih ke ayah Minggu tadi malam, kan saya baru datang ya Pak, ya Mbak ya saya nggak tahu. Itu saya kerjanya ijabnya dengan anak yatim. Dan alhasilnya pasti saya ketemu terus dengan Pak Haji gitu. Dari dulu saya dari 2020 nggak pernah saya kesini pengen ketemu Pak Haji, nggak pernah. Saya tuh pengen udah tenang gitu kalau misalkan saya udah ijab, terus udah benar-benar tangan ke atas kan katanya ada juga ya kalau di surat apabila kita sudah menengadah minta sama Allah itu Allah tuh akan malu kalau nggak mengabulkan tidak mengabulkan umatnya berdoa. Nah kita harus yakin itu tingkat dewanya di sana gitu. Jadi Bapak jangan sedikit udah menurun, enggak pasti. Dan itu pun juga tujuannya ada di sini tuh memperbaiki sikap kita gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua supaya kita hajat kabul itu jangan semua melihatnya, tapi untuk memperbaiki dirinya itu gitu. Pastinya semua akan nyampe ke situ. Nyampe gitu. Maaf Pak Dedi, benar sama Ibu anaknya disuruh
Betul. Gak usah ngomong ini. Oh iya. Serak nih. Kalau gitu mau dong bawa mau disuruh. Anggap aja anaknya. Iya betul. Ya, baik. Jadi ada caranya Pak Marco, ada caranya Bu Vita, saya juga punya cara. Jadi masing-masing mungkin bisa diadopsi caranya siapa yang mungkin cocok buat Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya karena SD Impres ini tadi, saya Pak Bu itu nulis di 2 minggu pertama saya tulis di kertas. Apa yang saya tulis? Saya bikin list negatif, positif. Apa yang satu hari 1 kali 24 jam yang saya terima negatif? Debt kolektor datang, tulis negatif kan? Positifnya apa? Oh, dikasih sama tetangga makan, positif ya. Ada lagi nggak negatifnya? Debt kolektor datang, kok sama? Oh, satu aja berarti ya. Yang di sini dikasih temen apa, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Makanya tadi saya di awal, sewaktu kita tadi tarik nafas, buang nafas tadi, saya minta Bapak Ibu untuk mereview kemarin yang di jam maghrib asar sampai dengan sekarang. Itu apa saja yang sudah terjadi. Nanti kalau di rumah bisa buat latihan, dibikin list. Saya dulu begitu, tulis. Ini apa yang negatif, apa yang positif. Dari 2 minggu ternyata kita itu gak enaknya cuma satu. Apa? Debt kolektor doang. Ternyata yang enaknya banyak. Dari situ saya akhirnya mikir, oh ternyata aku gak boleh protes. Karena ternyata Allah itu ngasihnya lebih banyak daripada gak enaknya. Benar gak Bapak Ibu? Dari situ akhirnya yang meyakinkan saya bahwa ternyata yang saya hadapi di 1 hari 1 kali 24 jam itu adalah hal yang gak enak cuman satu. Apakah kita tega bisa berpikir bahwa Allah itu kurang baik sama kita? Akhirnya saya mikir ke situ. Berarti Allah itu baik banget sama aku. Sehingga aku cuma dikasih model cuma satu biji doang yang gak enak. Berarti gak patut aku itu protes. Dari situ yang meyakinkan saya ketika saya menghadapi sesuatu. Karena ternyata dari 2 minggu saya sampling. Saya kan orangnya kerja ya Pak ya. Jadi dikit-dikit saya pakai data. Saya tuh gak pernah mau yang gak ada datanya. Karena saya tuh kerja gitu. Otaknya udah otak data. Coba Allah ngasih apa sih gitu. Padahal sebenarnya tuh ya itu cara kita masing-masing ya. Saya akhirnya pakai data, saya tulis satu-satu. Beneran ditulis. A, B, C, ini. Ternyata ini cuma modelnya 1 biji doang. Yang ini banyak banget. Saya ditolong nyebrang. Apa itu bukan jadi baik, hal baik. Saya nyebrang gak ke tabrak, ditolongin, digandeng, itu kan jadi hal baik. Yeah. Jadi akhirnya itu saya taruh di kolom yang positif. Yang nggak baik apalagi? Oh, dimarah-marahin. Siapa yang marahin? Debt kolektor lagi. Debt kolektor lagi berarti yang nggak baik. Cuman 1. Berarti kalau dibandingin, oh alah 1 kali 24 jam Allah tuh ngasihnya banyak ternyata. Kita cuman konsen sama 1 biji doang. Patutkah kita protes bahwa Allah itu nggak baik sama kita? Akhirnya di situ aku mikir, kayaknya nggak patut deh. Jadi aku sekarang harusnya berterima kasih yang banyak. Ya udah deh, aku jadi punya keyakinan untuk sepanjang hari ternyata nggak ada itu yang bisa diprotes bahwa Allah ini nggak baik. Satu hal lagi tentang data. Karena saya orangnya by data Pak. Habis data begitu. Yang kedua yang saya lakukan pas lagi jam 00, saat itu kan kita mens ya. Kadangkala kalau kita mens kan baca artinya doang ya. Dari situ saya nemu Pak yang Al-Baqarah 282. Kenapa saya jadi pegangan? Karena ternyata di situ kalau Bapak sama Ibu melihat surat Al-Baqarah 282 itu menyatakan kalau Allah itu memberikan kita permasalahan, tidak mungkin kita tidak mampu. Dari situ jadi patokan lagi buat saya. Berarti kalau aku dapat sesuatu dari Allah yang ternyata memang itu menjadi anugerah saya, berarti saya mampu. Berarti ada N-nya nih.
ada start, ada finishnya. Nggak mungkin nggak ada finishnya. Akhirnya di situ saya nggak lagi bertanya, kapan ya selesainya? Saya nggak lagi nanya, karena saya dianggap mampu. Di situ surat Al-Baqarah itu yang jadi pegangan saya. Ketika saya down, saya cuma 1, 2 yang tadi itu yang saya lakukan, terus dengerin anak-anak ngomong bisa. Karena itu yang afirmasi yang saya tekankan masuk ke memori otak pikiran saya. Ketika saya nanti nggak bisa, akhirnya saya ingat dia ngomong bisa, kan dia teriak-teriak ya Pak. Dulu itu Bu, kalau mau tahu anak-anak dulu itu saat dia ijab, ini kan kalau anak-anak ini kan sama Pak Hajinya karena kebanyakan anak kecil-kecil ya, jadi suka sama Pak Haji sama Pak Ustadznya, woi ayo serius kan suka digituin. Kalau dulu itu mereka teriaknya tuh bener-bener teriak. Di sini nih, di bawah sini nih, dulu nih masih di bawah sini, saya ada fotonya itu. Jadi mereka tuh teriak tuh sampai bener-bener yang waduh, pokoknya saking menggelegarnya teriakan mereka. Jadi akhirnya saya rekam, belum ada YouTube, belum ada. Kalau sekarang kan udah ada YouTube ya. Jadi bisa ambil dari YouTube juga bisa, atau kita rekam sendiri di sini juga bisa. Itu didengerin. Didengerinnya buat apa? Buat ketika kita mulai begini, dengerin. Bisa, pasti bisa. Bisa. Doanya apa? Jawab pemuluh kan diteriak-teriak gitu kan. Itu yang saya pakai Pak. Sehingga yang tadi Bapak bilang, aku kalau udah di sini oke, pas pulang mulai lagi melorot. Gimana ya Mbak gitu kan tadi ya. Dan itu caranya Pak Marco dengan kearifan lokal tadi, dengan cara-cara Pak Marco tadi, caranya Bu Vita juga dikembangkan dengan kearifan lokal, dan juga Bu Vita meyakini dirinya sendiri dengan cara ngomong sendiri. Enggak, pasti bisa. Dilawan, enggak mungkin, pasti bisa. Ngomong sendiri, itu juga saya pakai. Saya juga ngomong sendiri. Jadi kalau udah ada, masa ya iya? Kan kita kan suka ada bisikan gitu ya. Masa ya iya? Enggak, pasti bisa. Enggak mungkin. Gitu saya ngomong sendiri. Yang berikutnya saya dengerin anak-anak itu, saya rekam, sama saya list mana yang positif, mana yang negatif. Boleh mau pakai cara apa Bapak Ibu? Bisa pakai cara apa untuk meyakinkan. Deteksi keyakinannya itu dari sini yang tadi saya bilang. Ketika sudah di pikiran kita oke, kita bicara oke, batin kita juga harus ikut oke. Kalau batinnya masih nanya, itu gegur. Mbak Nadia, Yes. maaf. Tadi mungkin Mbak Nadia nyebutin tentang afirmasi. Afirmasi itu kalau nggak salah mungkin ibu-ibu bapak-bapak ada yang belum ngeh ya. Iya, betul. Artinya sesuatu yang positif yang diucapkan berkali-kali untuk menambah keyakinan diri. Misalnya yakin. Hari ini saya terkabul, yakin rezeki datang hari ini. Kita percayain, kita yakini, itu disebut afirmasi. Diulang-ulang diucapkannya. Ya, diulang-ulang, maaf. Afirmasi itu hal positif yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita, diulang-ulang karena kita posisinya itu manusia itu harus ada repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Jadi ketika diulang lagi, itu akhirnya jadi sesuatu yang memang kejadian. Makanya Pak Haji selalu bilang, tambahin kata pasti, tambahin lagi kata pasti bisa. Pasti, ya selalu gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan patokan Bapak Ibu untuk dalam dirinya meyakini semua. Jadi Bapak Ibu jangan lagi bertanya ya, kapan ya, kok gini terus ya, aduh gak selesai-selesai ya, kok aku jadi kayak gini, Allah tuh apa salahku ya. Nah itu tuh udah batal Pak, jangan lagi kayak gitu. Ya Pak ya, saya nggak akan capek untuk ayo kita bareng-bareng untuk bisa bersama-sama sama Bapak Ibu bisa meningkatkan keyakinan kepada Allahnya ya. Apalagi kalau Bapak Ibu udah gini, Mbak saya udah gosok-gosok loh di alat kelamin saya, kok masih aja kayak gini. Aduh Bapak Ibu jangan jangan berpikir kayak gitu. Gosok-gosok itu sebenarnya itu gimmick yang memang harus kita latih untuk dibicarakan secara baik kan, itu kan baik ya. Omongan yang keluar kan baik kan. Gosok-gosok di alat kelamin, bisa anakku jadi ini, anakku jadi itu kan, biar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi itu terekam. Jadi akhirnya timbullah keyakinan-keyakinan itu. Jadi kayak gitu konsepnya.
Ya, karena Allah bisa karena terbiasa. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu itu melakukan yang gampang-gampang dulu. Tapi gini, kalau kemarin saya lihat Pak Marco sama Pak Haji lagi live, sebenarnya benar Pak Haji bilang, apa? Kita kalau ngelakuin jam 00 ini kalau nggak yakin, lemot-lemot juga. Jadi memang yakinnya dulu dikencengin. Jadi Bapak Ibu mau ngelakuin jam 00 ini rangkaian segitu banyak untuk yang baru-baru ya, nggak rangkaiannya segitu banyak tuh kita jalanin semuanya. Nah tapi kalau nggak yakin jatuhnya memang jadi lemot. Makanya kenapa yakinnya dulu dikencengin, baru lakukan yang hal-hal yang kayak gitu. Yakin tuh digimanain banget, ya itu caranya boleh sama Pak Haji Marco tadi, boleh caranya dengan Mbak Vita, cara saya, mungkin ada dikombinasi caranya ibu-ibu, bapak-bapak semua punya cara lain, boleh. Yang penting judulnya yakin kalau semua ini nggak ada game overnya. Istilahnya game over apa? Nggak bisa aku jalanin itu nggak ada Pak, Bu. Jadi semua itu pasti bisa selesai, waktunya aja. Saya waktu kartu kredit itu 8 bulan. Untuk cair 1 triliun itu nggak sekaligus. Saya jatuhnya kemarin itu dari Januari sampai Oktober. Oktober saya sudah close di 1 triliun. Itu berapa bulan tuh? 10 bulan. Jadi kartu kredit 8 bulan, cair itu 10 bulan, terus pinjol itu 4 bulan saja. Karena udah mulai terbiasa, udah tahu kunciannya di mana, udah tahu 4 bulan. Dah dari situ apalagi. Jadi ada hal-hal yang memang nggak sama juga sama saya. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih cepet, itu juga bisa. Jadi memang kita kan dari kemarin saya dihadapkan sama orang yang nanya gitu, Pak Marco, berapa bulan selesainya? Durasinya berapa lama? Harusnya Bapak nanyanya gitu aja ya, Mbak, kira-kira kalau biar kuat berapa lama Pak? 5 menit. 5 menit aja. Itu beda cerita ya. Nah jadi caranya macam-macam. Lakukan dulu yang gampang. Apa sih yang gampang? Cinta kasih tadi yang Mbak Vita kasih tahu tuh gampang banget. Tapi akan menjadi susah kalau istrinya juga ogah. Akan jadi susah kalau bapaknya juga masih mikir itu utang gitu kan. Jadi nggak nikmatin. Cinta kasihnya nggak nikmatin. Jadi gimana caranya? Jadi memang harus dari kitanya sendiri, mendobrak diri kita sendiri untuk bisa dobrak dulu. Aku mau berubah. Aku mau selesai memang. Oke, mau selesai itu harus apa Allah? Ya udah, aku mau bikin takjub Allah. Gimana caranya aku takjub Allah? Ya udah, apa yang kamu minta aku kerjain? Yaitu macam-macam. Ada yang namanya sedekah. Di sini sedekah ekstrim. Wah, Mbak, gimana saya mau sedekah ekstrim? Duit aja nggak ada. Itu dulu otak saya begitu. Ternyata sedekah itu nggak cuman dari kita itu mengeluarkan duit. Sedekah macam-macam, seperti saya berdiri di sini, Pak Marco, Mbak Vita, Pak Dedi, sedekah yang namanya profesi. Saya punya ada kemampuan untuk bisa memberi informasi ke Bapak Ibu, itu sedekah profesi. Sedekah senyum juga bisa. Saya memberlakukan setiap keluar rumah senyum di 10 orang minimal. Mbak nggak kenal kan Mbak? Lo nggak apa-apa kan? Yang penting kan kita terbuka. Ya, siapa tadi nggak ngerti gue. Aku temanku kadang-kadang suka, lu gila kali ya gitu kan. Emang kan kadang kita kalau keluar dari RDI dibilangnya gila Bu. Ada lagunya Mbak. Apa tuh? Senyum, senyum, senyum. Iya. Dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Tepuk tangan dong. Iya, jadi di sini pun ada karaoke yang bisa meriliskan Bapak Ibu semua untuk keluar. Tapi Mbak habis dari karaoke, saya habis dari lihat pencerahan, habis itu pulang keok lagi. Podo lah. Jadi caranya gimana sampai rumah? Kita bawa lah bahan-bahan dari sini. Bawa bahannya apa? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Anak-anak teriak itu dijadikan model buat kita nanti di rumah. Ah, ini turun nih. Frekuensiku turun nih, dengerin. Teriak-teriak dengerin. Nah, frekuensi turun nih.
nonton Pak Haji. Pak Haji kan kalau nggak salah kan YouTube-nya kan lucu-lucu ya. Ya udah, nonton Pak Haji. Frekuensiku turun nih. Oh, ya udah. Apa yang di depan mata saya kerjain dulu. Ya udah, kerjain dulu apa yang depan mata. Nggak usah mikirin ini, kalau emang ini belum lewat, belum ditagih, jangan ditanya. Awas ya kalau ditanya lagi ya. Bapak juga, mana tadi bapak tuh yang minta pinjol tadi tuh. Itu tadi tuh. Pokoknya aku kalau ketemu aku harus ingetin, oh dia di situ di belakang tuh. Aku harus ingetin dia. Mama jangan pakai ini deh, ngeprank segala deh, nggak usah pokoknya. Jadi nggak usah lagi ditanya. Jadi udah kerjain di depan mata. Apa yang dikerjain di depan mata? Ya udah dikerjain di depan mata. Satu. Ini proses. Ya Bapak Ibu, kalau nggak ditagih jangan ditanya. Ibu juga, ayo, nggak boleh komen. Ya, nanti ikut Mbak Vita ya. Udah dicatat kan? Ya udah, nanti ikut Mbak Vita. Biar ibu makin gak stres. Mbak yang di sana tadi juga, mana temen lu mana? Temen lu mana tadi? Nah itu dia, ngumpet nih sampai aku suruh diam itu, Mbak diam Mbak. Jadi ada hal-hal yang memang kita tuh harus bisa berlatih, berpikir cara kita mengungkapkan sesuatu. Jadi gini Bapak Ibu, doa juga itu ada caranya. Kan kita harus berdoanya tuh ada modelnya ya. Pak Haji pernah nge-share juga ya kalau nggak salah ya. Doa itu pertama kita harus mengagungkan nama Allah dulu, Rasul dan lain-lain. Tengah-tengahnya ibu baru berdoa hajat. Tapi Bapak Ibu, kalau saya sudah lagi tidak pakai berdoa minta kekuatan. Tidak lagi saya berdoa minta kesabaran. Dan tidak lagi saya berdoa minta jalan keluar. Kenapa? Kalau yang punya kuat dan sabar cuman Allah. Ketika kita minta, Allah bilang, oh kamu minta, saya kasih masalah baru biar kamu lebih kuat. Benar nggak? Ya. Oh kamu minta sabar, saya kasih masalah baru biar kamu tambah sabar. Jadi gimana Mbak doanya? Puyeng dong. Oh kamu minta jalan keluar, baik saya kasih jalan keluar yang banyak biar kamu pilih. Akhirnya ibu milih lagi, sholat istiqoroh. Yang mana yang bener ini buat saya kerjain? Pusing gak? Pusing ya? Jadi akhirnya apa doanya? Saya bersyukur seolah-olah saya sudah dapat 10 miliar. Tanamkan ke diri Bapak Ibu seolah-olah Bapak dan Ibu sudah dapatkan 10 miliar sehingga bisa bayar utang, bayar ini, udah nggak usah utangnya, nggak usah dipikirin lagi, yang penting punya duit banyak, dapat itu bisa kebayar semua kan? Ya, jadi saya sekarang terima kasih ya Allah hari ini rumahku terjual karena memang saya mau jual rumah. Terima kasih ya Allah, terima kasih hari ini aku dapat 10 miliar. Jadi kita tuh membayangkan halu memang. Tapi kita perlu kehaluan itu Pak. Biar apa? Biar Bapak ada di model cara, kan Allah kan juga mau ngasih rezeki segitu banyak kan. Dia juga pengen tahu siap gak kita? Iya. Kan? Bener gak? Allah itu mau ngasih duit banyak. Kitanya siap apa enggak? Kalau kita enggak ada di hal yang kita seperti punya uang 10 miliar, berarti siap gak kita? Bayangkan ketika Bapak punya uang 10 miliar. Jadi kita bayangin, orang punya uang 10 miliar tuh ngapain? Ya kan? Ngapain aja bisa, apa aja kebeli, apa aja punya. Kan gitu ya? Jadi hawanya terima kasihnya tuh beda. Hawa terima kasihnya, ya Allah, makasih banget ya Allah aku sudah dapatkan 10 miliar ini. Makasih banyak ya Allah ya, terima kasih. Jadi itu benar-benar diresapi supaya semestanya menangkap. Allah ternyata nih orang udah siap nih karena dia sudah membayangkan dirinya dia kalau dia sudah punya uang 10 miliar. Mbak Nadia, yes. Kalau kata Pak Haji itu divisualisasikan. Iya. Artinya kita membayangkan sesuatu menyatukan antara pikiran perasaan seolah-olah apa yang kita inginkan itu sudah jadi kenyataan. Jadi seolah-olah kita bilang sama Allah, terima kasih Allah. Kadang-kadang kalau saya merem ya kalau doa itu, terima kasih Allah, saya punya uang 10 miliar dan terbayang sudah di meja itu ada uang 10 miliar. Iya, itu namanya diyakinin, divisualisasikan bahwa itu sudah menjadi kenyataan. Jadi harus misalnya
Kita pengen anak kita jadi sarjana. Kita bayangin bahwa terima kasih Allah anak saya sudah menjadi sarjana, dan kita bayangin bahwa itu sudah menjadi kenyataan bahwa anak kita sedang wisuda. Seperti itu. Jadi divisualisasikan, seperti seolah-olah jadi kenyataan. Mudeng ya Pak. Jadi nih kalau berdoa nih, saya masukkan aja. Saya udah nggak lagi pakai yang namanya minta kekuatan. Saya nggak pakai lagi yang namanya minta kesabaran, nggak. Karena Mbak, kalau kita bergairah gimana? Oh itu pasti. Allah berikan saya gairah gitu. Boleh. Gairah malam. Iyalah sama suami lah. Nah jadi nggak pernah lagi minta jalan keluar. Karena sebenar-benarnya ternyata masalah atau anugerah yang kita dapetin itu masalahnya dari mana? Yang tahu siapa? Jalan keluarnya. Iya. Terus kita sok-sokan gitu pengen nyelesain. Ya yang tahu dia kan nyelesain aja, dia yang nyelesain. Kita kan jalanin aja bertakwa. Kita jalanin aja, takwanya apa? Sholat, sedekah, berbuat baik, itu aja. Sehingga Allah akhirnya memberikan masalah itu diperkecilkah, dihilangkankah, atau digimanain, itu terserah dia sesuai dengan yang kita sudah jalani. Nah itu ya, logikanya itu ya. Kita masuk ke logika nih Pak. Kalau sama saya, maaf nih Pak, saya kalau ngomong gini nih by data, by logika kayak gitu-gitu, supaya kita jadi nyambung semua ya. Kita ada spiritualnya, ada logikanya, ada sains gitu atau keilmuannya gitu ya. Nah setelah itu kita memvisualisasikan, kan kita kepengen dapat uang 10 miliar kan ya. Kita visualisasikan ketika Bapak punya uang 10 miliar itu seperti apa modelnya. Oh pakai baju bagus, pakai mobil ini, pakai ini, anakku ke luar negeri, oh aku nggak apa-apa. Jadi kita bilang terima kasih ya Allah, terima kasih sudah dapat aku uang segini nih, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Siapa yang mau jual tanah, terima kasih ya Allah, tanahku sudah terjual. Siapa yang anaknya kepengen masuk ke perguruan tinggi negeri, Allah makasih banget anakku sudah masuk lulus dengan baik, pakai beasiswa nggak bayar lagi, aduh ya Allah terima kasih, terima kasih. Siapa yang kepengen itunya lunas tuh ya, itunya lunas, Allah makasih dengan uang banyak ini aku selesai semua urusanku, lunas semua. Itunya jangan sebut ya, tahu ya. Jangan disebut udah, nanti soalnya itu negatif, jangan disebut, pokoknya lunas ya. Ya Allah terima kasih, semuanya lunas, semuanya lunas, semuanya lunas. Visualkan. Jadi Allahnya tahu Bapak itu siap apa enggak punya duit banyak. Kalau ditanya lagi di dalam batin, aku kan cuman gorengan jualannya. Nah aku caranya dapat uang segitu, mana mungkin. Itu namanya Ngeblok. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya kan di perusahaan itu ya. Ini udah live soalnya. Saya punya OB. OB itu tiba-tiba Pak jadi miliarder. Karena apa? Ternyata engkong ya kalau orang Betawi mah engkong ya. Engkongnya punya tanah di SCBD di itu Pak Sudirman itu. Dijual lah ke itu kan, kalau itu kan orang Betawi bisa punya tanah gitu ya. Dijual lah tuh ke perusahaan di SCBD tuh yang itu loh Pak, yang ada Pacific Place, yang itu tempat yang di Sudirman itu loh. Dijual. Dia dapat bagian 40 miliar. Itu OB. Mbak, saya dapat segini. Alhamdulillah Pak. Terus saya resign lah, ngapain jadi OB? Resign lah, ngapain dong kamu ngangkat kaki aja. Jadi kamu apa? Prioritas, ya kan? Nasabah prioritas di bank. Udah semuanya diinin. Itu ngimpi nggak Pak? Kan kita juga nggak kebayang ya. Dia OB, cleaning service. Tiba-tiba dapat uang 40 miliar gara-gara engkongnya ternyata punya tanah di SCBD, terus dibagi ke anak-anaknya, dia dapat 40 miliar. Berarti itu harganya berapa? Tanahnya itu. Coba bayangkan. Apa ya, kebayang sama saya juga. Resign Pak sekarang juga, nggak usah besok, aku bilang gitu. Aku berarti naik haji aja ya Mbak? Iya, semua lo ajak naik haji, aku bilang gitu. Haji yang
Lu sekarang bayar besok berangkat, saya bilang gitu. Waktu itu belum ini Pak Haji banget ya, maksudnya saya baru on off aja gitu ke Pak Hajinya, baru yang di tahun-tahun 2014 2015. Nah sekarang itu bayangin kayak gitu tuh gimana Pak, kita kan nggak ngerti. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, 10 miliar habis itu saya kan tukang gorengan doang, nggak ada. Jadi emang begitu, Allah itu begitu. Ketika kita sudah pantas, kok mana dia pantas, kita nggak tahu doanya dia gimana. Mana tahu dia doanya nggak peduli mau ada apa, mau ada gimana, cuman doa Allah makasih, udah selesai. Justru yang terima kasih itu yang Allah hargai lebih dari apapun, karena kita dikasih model apapun terima kasih aja. Itu bikin takjub nggak? Salah satu bikin takjub Allah dari doa yang kita sampaikan. Ketika doa disampaikan modelnya nggak bikin minta macem-macem, kita kan, saya jujur aja Pak, ya Allah doa banyak banget tuh ya, minta A, B, C, D, E, F, G, kenapa nggak kabul-kabul? Saya juga sama Bapak Ibu, emang saya juga bukan murid, saya kan juga murid, iya kan? Saya juga murid, bukan juga ini, jam ini ngebagi aja. Jadi udah macam-macam doanya, pas lagi saya simpulin, sepanjang saya punya anugerah yang segini banyak, apa kesimpulannya? Oh ternyata Allah cuma minta kita itu syukur. Makanya kenapa ada di sini bilang syukuri, jalanin, nikmatin. Karena ternyata doa minta kesabaran itu saya ditambahin lagi. Biar saya sabar lah, saya minta. Iya kan Bu? Minta kekuatan ditambahin lagi saya urusan. Biar saya jadi kuat. Minta jalan keluar banyak banget, saya bingung yang mana ini. Yang cocok buat saya. Yang mana saya bingung. Kata Allah, iya udah salah satu, tapi kan saya jadi ragu. Yang mana yang saya harus ambil? Akhirnya, oh berarti syukur aja, bener. Ya udah deh. Terus saya baca-baca di YouTube tentang kita tuh gimana sih caranya berdoa atau apa. Saya ada literatur lain, makanya saya bagi ke Bapak Ibu. Ternyata coba visualisasikan seperti Pak Haji bilang, visualisasikan kita ini orang yang sudah punya uang 10 miliar. Coba Bapak Ibu, kira-kira modelnya kayak apa ya aku kalau punya uang 10 miliar itu ya. Oh mobil ini, oh bajunya itu. Ya, bayangin aja Bu, bayangin. Oh rumahnya yang penuh dengan pilar-pilar, gitu kan. Oh yang kayak Pak Haji gini nih, banyak kudanya. Oh kan kita punya ada. Itu visualisasikan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mikir. Gitu, oh kayak gini nih, oh aku Mbak nanti Nadia, kayak gini. Kayaknya bapak-bapak di sini tuh kalau punya uang 10 miliar yang divisualisasikan itu banyak istrinya. Itu dia. Itu dia benar-benar kalau laki banyak duit bertingkah ya Bu. Jadi makanya nanti Bapak Ibu di sini jangan aneh-aneh lah mikirnya. Oh banyak ininya, banyak permaisurinya. Jadi nanti kita bisa memvisualisasikan ketika kita gimana menjadi miliarder itu seperti apa. Karena kalau ibu juga nggak kebayang, bapak nggak kebayang, ya Allahnya juga ragu mau ngasihnya, ragu mau ngasih rezeki segitu banyak. Gitu ya, ini pada bengong semua nih. lagi mikir kayak apa ya. Lagi mikir nih pada bengong semua. Lagi mikir kayak apa ya, modelnya gimana ya gitu kan. Nah coba mulai dipikirin dari sekarang. Mbak Nadia, Yes. Kalau ibu-ibu yang sebelah sini kalau punya uang 10 miliar itu visualisasinya mau apa, pergi pengajian, baca doanya di sini, amin. Oh iya, gelangnya banyak. Gelangnya banyak di sini kalau kayak modelnya kayak gitu-gitu ya. Ya, itu macam-macam lah, terserah Bapak Ibu gimana cara pembawaannya gimana. Coba dipikirin dari sekarang. Gimana coba mau selesai semua. Ya kan kalau udah punya duit banyak selesai ya semua ya urusan dong. Amin. Ya kan? Jangan ini lagi, Pak, nggak boleh loh ya Pak. Aku lihat Bapak di situ loh, nggak boleh nyoba-nyoba. Jangan coba-coba pokoknya ya, jangan coba-coba. Jadi nanti dimulai. Nah Bapak Ibu kalau yang baru datang ke sini, coba nanti dicek di sini ada anak yatim di jam berapa? Jam 12 untuk itu ya.
ijab. Jam 2. Jam 2 untuk ijab. Ada juga kalau mau ke bolong ya, ke kuda bolong itu diajak ngomong. Diajak ngomong nggak apa-apa Pak, diajak ngomong aja Bu, nggak apa-apa. Kuda bolong. Ada juga naik kuda. Ada juga ijab dengan naik kuda. Di sini bayarnya 100.000 ya kalau nggak salah ya. Sedekah ya, salah ya. Salah, maaf. Sedekahnya 100.000. Jadi uang 100.000 itu untuk disedekahkan, nanti bisa naik kuda sambil ngomong, kan kita ajut-ajutan gitu ya Bu ya. Nah, 5 sambil kali keliling. keliling. Berapa kali keliling? 5. 5 kali keliling. Sambil diocehin. Lunas, 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 lunas. Nggak apa-apa, ngomongnya lunas aja. Itu ya jangan disebut. Karena itu Bu Nadia kemarin, negatif. Bu Nadia, saya kemarin pas denger ibu-ibu lagi ijabnya apa coba anak kuda. Kaya. Boleh. Kaya. Boleh. Nah, kaya itu juga nggak boleh pakai melintir ya. Tajir aja. Kaya, tajir. Melintirnya jangan dipakai. Jangan. Karena melintir tuh negatif bukan? Negatif. Ini jam 5. Nah, jam 5 pulangnya ya. Udah. Kan maunya nggak boleh malam kan? Jadi kita bilangnya jam 5 ya pulangnya. Jam 5 sore. Oh iya Bu. Jangan pakai ngomong, nah pulangnya jangan malam-malam. Pulangnya jam segini aja, jangan malam-malam. Itu jangan. Karena apa? Itu negatif. Jadi ini yang sederhana dulu nih. Nah, pulangnya jam 5 sore. Ya udah jam 5 sore. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus mulai nih Bapak Ibu dikaji lagi. Kalimat-kalimatnya dikaji lagi. Mana yang kira-kira mengandung negatif, jangan disebutkan. Hutang, negatif bukan? Negatif. Pengennya lunas kan? Ya. Sebut lunasnya. Lunasnya aja. Lunas. Pasti lunas. Hutangnya nggak usah disebut. Karena itu mengandung negatif. Terus apa lagi? Semoga. Ragu ya? Semoga ragu kan? Mengandung keraguan-raguan. Semoga saya bisa, ragu ya, negatif ya, nggak usah dipakai, pasti saya bisa, ya gitu ya. Mudah-mudahan termasuk ya, negatif ya, negatif. Mudah-mudahan negatif, berarti mudah-mudahan harus diganti, pasti bisa. Mbak Nadia, Karena ya, kalau pakai kata-kata tadi kan nggak boleh apa, mudah-mudahan nggak boleh. Iya. Kalau pakai kata seandainya terkumpul tambah jauh ya. Iya, tambah jauh. Seandainya ini enggak Jauh. kira-kira ragu ya. Nah, seandainya ragu, iya, berarti jangan dipakai ya Pak. Iya. Tetap pasti bisa. Insya Allah Ya. juga itu Mbak Nat Nah. nggak boleh. Ya insya Allah itu sebenarnya kalau di Arab, kalau di sana, insya Allah itu sudah mengandung dia itu kepastiannya bahwa Allah yang mengabulkan. Kalau kita di sini, insya Allah 99% enggak. Iya. Jadi saya udah nggak pakai lagi, insya Allah mohon maaf nih disclaimer dulu. YouTube dan medsos yang lain mohon maaf. Saya sudah nggak pakai itu karena saya menganggap itu tuh insya Allah tuh harusnya kan kita atas izin Allah gitu ya. Iya. Tapi saya pakai tuh kemarin salah. Setiap saya bilang ya udahlah daripada nanti kita nggak ngomong, kita bilangnya insya Allah padahal nggak datang. Jadi 99% saya nggak datang. Nah itu jadi akhirnya saya nggak berani pakai lagi, nggak mau pakai lagi. Karena kalau memang saya nggak bisa datang, saya ngomong nggak datang. Maaf nih saya nggak bisa datang. Jadi jangan lagi pakai insya Allah gitu. Ya semoga itu juga negatif ya, karena mengandung keraguan-raguan. Seandainya negatif ya, mengandung keraguan-raguan. Apalagi mudah-mudahan mengandung keraguan-raguan. Jangan dipakai lagi. Biar nanti lihat nanti, ya itu juga mengandung keraguan-raguan. Jadi bilangnya kalau saya nanti ada rezeki dari Allah dibayar. Kalau gini Mbak Nadia, Iya. doain ya biar cepat terkabul gitu. Sebenarnya kalau itu aku bawa ke anak-anak tuh, aminkan bunda nak, biar hajat bunda terkabul. Aminkan bunda nak, hajat bunda terkabul. Biarnya jadi pakai. Aminkan bunda nak, gitu. Kalau kita ngomong sama anak-anak terus kita bisikin. Nah kalau bapak ibu ijab nih sama anak-anak, kalau bisa sih baur ya.
Kalau aku sukanya baur sama mereka, ajak main. Kadang kan ibu, kalau saya lihat memang agak di sini aja gitu, tapi emang nggak boleh kali ya. Kalau aku nyampur aja gitu. Kalau bisa nyampur ajak main, apalagi anak-anak yatim kurung kan dikit-dikit apa kecil-kecil ya. Diajak, ayo ini nih. Kalau lagi besok ada berenang, ajak main. Sampai mereka tuh teriak-teriak. Itu kok boleh di situ Bu? Ya, jadi diajak main kayak kemarin tuh saya contohin kan, oh pakai games, jadi mereka kita sebarin itu kalau memang bisa nyemplung kalau Pak Haji bilang sih kalau bisa nyemplung ikut nyemplung, iya, Untuk makanan jangan disebar. oh nggak boleh ya, oh iya, oh nggak boleh, Makanan oh untuk makanan, tapi kalau yang ada kemasannya dibolehin, akan juga yang kita ngasih anak yatim disebar. oh maksudnya gitu, oh nggak boleh ternyata Ibu, nggak boleh, jadi nyemplung aja. Oke, nyemplung aja, maaf, saya salah. Jadi nyemplung aja, jadi nyemplung ke dalam. Kemarin saya ini sih sempat izin untuk games gitu, bikin games, ayo bikin games gitu. Jadi, Kalau ngasih makanan disebar, kesannya gimana gitu? oh oke, Ngasih makanan kita nyebar tuh. oh oke, iya. Ya, jadi rebutan kayak gitu. Kemarin sih aku bilangnya, ayo ada games gitu. Tapi ya kalau bisa jangan ya, diikutin aja ya. Kalau bisa nyemplung aja, ajak main. Kalau mau sedekah makanan, kasih aja panitia, biar panitia ngatur. Yang atur, oh ya. Jadi Bapak Ibu yang di YouTube juga dan juga yang lain di medsos lain, Instagram, FB dan juga TikTok. Kalau besok ada acara berenang bersama anak-anak yatim, nah nyemplung tuh bareng-bareng untuk kita bisa qabul hajat, kita mengucapkan hajat saat mereka bahagia. Kayak gitu ya. Ini udah azan ya? Oh ya, baik. Kayaknya Pak Haji nggak datang kali ya? OTW, tapi atau nyangkut gimana? Oh gitu. Ya udah. Boleh disudahin apa gimana? Dan dulu ini ada yang kemarin yang acara kita. Oh iya. Mbak Vita mungkin mau kasih masukan dulu Pak ini pengumuman? Pengumuman tentang kolam renang. Iya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelumnya terima kasih yang sudah hadir kemarin di acara kita ijab di kolam renang. Nah, pada saat itu kan ibu-ibu, bapak-bapak kan membayar tiketnya. Nah, alhamdulillah sekarang tiketnya itu sudah dibayarkan sama Pak Haji. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apa uang ini saya serahkan kembali atau mau di sodakohkan? Nah, saya minta surat terbanyak, ya kan? Ini uangnya ada di sini, dan alhamdulillah tadi juga ada yang baru datang, yang baru gabung, saya malah dia menambah juga ingin bersedekah sama-sama. Nah, ini uangnya yang kemarin. Berapa nih? Ya, jadi lebih berapa kemarin? Jadi lebih tadi yang mau sedekah 2 orang lagi 1.150.000. Kok jadi banyak ini? Iya, nambah lagi 2 orang lagi barusan. Ya udah sedekahin aja. Ya makasih kalau gitu Bapak Ibu, semoga sedekahnya mendapatkan dan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, untuk hari besok juga kan ada acara lagi ya, sama besok ijab di kolam renang. Untuk itu Bapak dan Ibu juga kami mohon untuk kehadirannya. Ya bagi yang belum terutama itu saya rasakan banget kemarin, saya merasa baru kali ini juga saya bersedekah dengan ijab anak itu. Benar Bapak Ibu, ada sesuatu yang berbeda ya Pak Haji ya Mbak ya, saat kita melakukan ijab itu depan anak-anak, terus anak-anak happy, itu betul kata Pak Haji, doanya pasti kabul gitu. Jadi mudah-mudahan pasti besok kita kumpul ya sama-sama ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nadia. Jadi 1.170.000. Iya betul. Ya nih Bapak Ibu ya, 1.170.000. Nah besok berarti bawa duit sendiri apa gimana tuh? Enggak, ini sedekah. Iya enggak, mereka kan besok kalau mau ini bayar apa enggak? Enggak tahu tuh gimana kata Pak Haji. Ya, jadi sepanjang Pak Haji belum menginstruksikan itu bayar atau enggak, siapa yang Bapak Ibu yang mau mengikuti ijab qabul di kolam renang, mungkin dibawa aja uangnya 10.000 ya, kemarin masuknya ya HTM-nya 10.000, nggak apa-apa lah ya, kan buat anak-anak juga ya. Jadi 10.000 nanti ngobrol ini bareng sama anak-anak yatim.
Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Saya mohon dengan sangat, yuk kita sama-sama menuju hal yang lebih baik, menuju urusan kita lebih baik. Ke sini ucap Amin. syukur, Amin. bukan lagi ke sini urusan-urusan yang kayak gitu-gitu, ya. Mulai semua kalimat dan perkataan dipilah, mana yang negatif dihilangkan, yang positif didulukan. Dan tadi ada beberapa yang kita dari tadi pagi 7:30 kita mulai. Apa yang sudah disepakati dalam diri Bapak Ibu masing-masing saya nggak tahu nih. Kira-kira tadi apa yang sudah diserap. Besok kalau mau diulang lagi minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Saya tutup. Pak Haji Marco, Pak Dedi dan Mbak Vita juga mengucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti hutang akan terbayar. Ye ye. Yakin hajat akan